Kalau saya ya Mas, amanah. Saya pertama ingin menanamkan kepada anggota saya itu amanah dan tanggung jawab mereka. Jadi tak hanya sekedar mereka itu menjadi seorang anggota ataupun pengurus. Mereka juga harus mengingat amanah mereka. Kita sistemnya pengkaderan di sana kan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ali Fatoni, tentunya di Pratiwi Radio Informasi 106,9 FM, di mana kita sedang berada di podcast Pratiwi. Buat Anda apa kabar? Semoga selalu sehat, juga bersemangat ya menjalani aktivitas. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, sekarang kita kedatangan tamu dari IKSAS atau Ikatan Santri Salafiyah Safiyah Sukorejo. Ada Mas Sofyan Febrianto. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore Mas. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini dari rumah atau dari mana Mas? Dari rumah kebetulan Mas. Dari rumah. Puasa ya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Full puasa. ya? Full puasa. Ya, anak pondok harus full ya. Nah, kemudian dari Sofyan Febrianto ini aktif di organisasi di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, dan kebetulan juga dari Mas Sofyan ini selaku ketua rayon ya. Betul ya Mas? Iya betul Mas. Ini di alumninya atau santrinya? Di santrinya Mas. Santrinya Mas. Ya. Berarti selepas lebaran nanti balik lagi ke Sukorejo? Iya Mas, masih kembali lagi ke pesantren. Ngaji lagi nasi. Oke. Dan ada juga sih, atau bisa dikatakan banyak ya. Karena banyak pemuda-pemuda Bondowoso itu yang mondok di pondok pesantren sana ya Mas. Iya banyak Mas. Ada yang kembali lagi. Ada yang nggak kembali. Itu sudah ada datanya juga atau gimana? Ada Mas nanti. Kalau sekarang tahu nggak Mas Sofyan berapa kira-kira? Kalau yang nggak kembali ke pesantren nanti itu kan secara administrasi baliknya jamaah biasanya Mas. Nanti itu naik bis bersama-sama. Nah jadi santri yang nggak balik itu nanti ada datanya. Nah, nanti itu akan diurus sebelum lebaran biasanya Mas. Nah itu nanti kita data kembali. Buat yang nggak bisa balik ke pesantren itu kan berbagai faktor biasanya Mas. Entah itu dia sudah agak kerasan ataupun faktor ekonomi biasanya di sana kan Mas. Jadinya itu nanti kita data. Untuk sementara masih kurang ada info tuh yang nggak kembali ke pesantren Mas. Ketua Rayon IKSAS Bondowoso atau mencangkup nama Jawa Timur atau apa nih? Bondowoso. Bondowoso ya, Bondowoso saja. Nah, kemudian seperti job desk-nya atau pekerjaan nih yang dilakukan Mas Sofyan Febrianto ini ada apa aja sih? Itu mengenai job deskripsi yang sudah kita laksanakan, biasanya kita kalau di pesantren itu kan ada kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Dan juga ketika kita sudah bermasyarakat, kita mengadakan safari Ramadan bahasanya di sana Mas. Oke. Nah, di sana. Safari Ramadan khusus di bulan suci Ramadan ya. Nah, biasanya kalau safari Ramadan ngapain aja sih kerjanya itu Mas? Kegiatannya itu seperti halnya kegiatan belajar mengajar gitu Mas. Belajar mengajar di lembaga ataupun di musola-musola sekitar. Dan juga ada kegiatan pengajian akbar biasanya di sana Mas. Iya. Nah, ini seperti kita ketahui atau saya sendiri itu tahu bahwanya santri itu luar biasa banyaknya di sana. Ribuan ya, berapa ribu ya? Kalau di pesantren saya itu sekitar 15.000. 15.000 cowoknya ya? Ya, cowoknya. Putranya ya? Kadang ya kalau kita satukan nggak tahu lah berapa jumlahnya yang beribu-ribu itu. Tapi 15.000 itu ya? Ya. Banyak sekali. Nah, dari banyaknya itu kan tentu ada yang namanya semacam apa ya? Jabatan ataupun juga posisi di pondok pesantren. Mungkin ustadz. Itu kan banyak juga. Itu semuanya ditugaskan di safari Ramadan itu? Semuanya atau hanya beberapa? Kalau di safari Ramadan ini kan untuk yang ustadz itu kan kebanyakan ketua kamar Mas. Ketua kamar itu 15 Ramadan baru bisa pulang. Jadi kita yang mengadakan kegiatan safari Ramadan itu santri biasa. Nah, kalau yang ustadz itu nanti ketika sudah 15 Ramadan. Kita mengadakan kegiatan safari Ramadan itu murni dari kita sendiri dan dibantu oleh alumni
alumni IKSAS yang sudah ada di luar seperti itu Mas biasanya. Berarti ada 2 kelompok ya, santri dan alumni. Iya, saling bekerja sama bahasanya di sana Mas. Untuk sekarang gimana? Masih tetap kompak itu antara santri dan alumni? Alhamdulillah masih kompak seperti biasa karena IKSAS ini merupakan wasilah warisan perjuangan dari Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Asad, pengasuh ketiga Mas. Kemudian selain itu apa saja sih dari tugas seorang ketua rayon ini? Kalau tugas seorang ketua rayon banyak sih Mas tugas. Saya itu kan mengawal kegiatan IKSAS yang ada. Tentunya saya kan memiliki banyak anggota yang tentunya setiap anggota itu sudah memiliki kegiatan masing-masing. Ya. Jadi kegiatan yang mereka lakukan itu saya ketahui dan saya akan mengawal kegiatan mereka seperti itu Mas. Sebetulnya kegiatan biasanya kita mengadakan kegiatan istighosah bareng di sana Mas. Kegiatan seminar, kajian-kajian buku seperti itu Mas. Oke. Berarti banyak ya kegiatan. Jadi yang paling aktif ini kan lamanya di pondok pesantren Iya, di sana. pondok Yang pesantren. paling aktif atau banyak kegiatannya di pondok pesantren ya. Iya banyak Mas. Kalau khusus di bulan suci Ramadan, itu ada apa saja sih? Atau sudah ada berapa kegiatan yang sudah digelar? Alhamdulillah untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan Safari Ramadan ini baru berakhir kemarin tanggal 12 April kemarin Mas penutupan. Dan pembukaan itu tanggal 1 April bertempat di kantor IKSAS alumni kemarin. Di Kantor IKSAS alumni di Traktakan Wonosari. Traktakan Wonosari. Ya, kita mengadakan pembukaan di sana. Alhamdulillah berjalan meriah dengan dihadiri teropong new juga di sana Mas. Kita diliput juga kegiatan kita di sana. Setelah itu kita melakukan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Bahrul Ulum. Tangsil di sana Mas, di Desa Tangsil juga. 3 hari kegiatan belajar mengajar. Setelah itu kita kegiatan tarawih roadshow di musola-musola sekitar di Desa Pesoben di sana di Tangsil juga Mas. Tangsil. Masjid Al-Ikhlas Tangsil Wetan di sana. Tangsil Wetan. Ya, di rumahnya Ketua Subrayon Tenggarang. Kebetulan di sana. Setelah itu kita mengadakan kegiatan pengajian keagamaan, dialog keagamaan bersama Lora Miftahus Surur kemarin Mas. Oke. Ya di Masjid Al-Ikhlas juga. Dan alhamdulillah puncak perayaannya itu malam munajat kasih bersama dengan Lora Miftahus Surur dan juga ke Halili Firdaus. Dimeriahkan dengan Jam'iyah Hadrah Al-Haddad dan juga Jam'iyah Sholawat Telaga Bening. Oke, Terakhir kemarin. Kegiatan Safari Ramadan ikut melibatkan masyarakat Iya, atau masyarakat Mas dilibatkan. ikut dilibatkan ya berarti ya. Oh ya, kalau boleh tahu dari komunitas ataupun juga IKSAS ini ya, berapa anggotanya di Bondowoso? Kalau keanggotaan IKSAS itu ya Mas, kalau anggota saya kemarin itu 76. Itu sudah IKSAS sendiri. Dan itu ada banomnya juga Mas. Ada banom itu semacam lembaganya ekstrakurikulernya. Ada Babon Teater, ada Kiblat Bondowoso. Kalau di ranahnya kesenian itu ada Babon Teater Mas. Kalau di ranahnya literasi itu ada Kiblat Bondowoso di sana. Ini kan banyak ya, Iya, santri putranya terutama di Bondowoso itu bisa dikatakan berapa ribuan ya, nyampe ya? Nyampe kalau putra putri Mas. Kalau putra Putranya sendiri sekitar 850 itu Mas. 850 orang Santri ya. Itu aktif semuanya atau hanya beberapa atau sebagian atau bisa dikatakan berapa ya? Kalau aktif di IKSAS bisa dikatakan mereka itu aktif di IKSAS semuanya. Terkadang kita mengadakan kegiatan itu mereka datang hadir, mereka pun dikatakan aktif. Dan untuk menjadi pengurus itu lain lagi Mas. Karena harus melewati jenjang-jenjang penghadiran yang ada. Itu Mas. Nah, dari 850-an putra tadi yang menjadi seperti Mas Sofyan Febrianto ini atau ketua rayon banyak dong. Atau berapa? Yang aktif di sana Mas. Bisa-bisa itu aktif semua teman-teman Mas. Kalau ada kegiatan sih kompak lah teman-teman warga rayon Sas Bondowoso itu Mas di pesantren. Oke, semacam pembagiannya ketua rayon. Ini misalkan Sofyan Febrianto khusus di wilayah Curadami atau gimana? Semuanya Mas. Bondowoso melibatkan semua kecamatan sudah se-Bondowoso. Karena anggota saya kan tak hanya di kecamatan Curadami. Semua kecamatan ada di sana Mas. Oke, berarti seperti pemilihan kelompok termasuk kemauan sendiri dong dari santrinya itu untuk gitu. masuk. Seperti hanya demokrasi juga di sana Mas. Kalau pemilihan ketua itu
kita tetap sistem musyawarah. Sistem musyawarah. Mas Sofyan. Ya. Nah, ini sebagai ketua rayon tentunya banyak sekali tugas yang harus diemban. Kemudian juga gimana sih dari ke-70 anggota yang disebutkan tadi terhadap adanya organisasi ini? Itu gimana? Kalau saya ya Mas, amanah. Saya pertama ingin menanamkan kepada anggota saya itu amanah dan tanggung jawab mereka. Jadi tak hanya sekedar mereka itu menjadi seorang anggota ataupun pengurus. Mereka juga harus mengingat amanah mereka. Kita sistemnya pengkaderan di sana kan Mas. Ya. Pengkaderan ya. Oke, jadi setiap adanya pemilihan, misal ya pemilihan ketua, dari ke-70 anggotanya tadi ini atau pastinya kan ada yang keluar masuk juga kan dari. Ada yang aktif, ada yang tidak gitu kan Mas. Untuk yang tidak aktif itu kan perlunya kita memberikan arahan terlebih dahulu, peringatan lah. Kenapa? Sebab akibatnya orang ini kok tidak aktif kan gitu, dengan cara? Dengan cara pertama secara lisan mungkin Mas. Menemui berarti dong? Iya, ditemui oleh kita. Jadi secara lisan, setelah itu mungkin secara surat juga administrasi. Yang ketiga, kalau kita sudah memang benar-benar tidak aktif, sudah kita tegur, ya memang sudah harus mematuhi untuk keluar dari organisasi. Bentar, ini berarti diwajibkan dong bagi santrinya. Emang dari pondok pesantrennya atau gimana? Kalau di pesantren Ikhlas ini memang organisasi yang besar Mas, di pesantren saya itu. Dan banyak yang minatnya itu aktif di Ikhlas seperti itu. Memang banyak seperti itu Mas. Oke, ada semacam sanksi lain nggak selain teguran itu? Kalau tidak aktif di Ikhlas ya Mas. Kalau gak aktif di Ikhlas sih kan konsekuensinya mereka sendiri tuh Mas. Nah setiap apa yang kita inginkan itu kita itu bukan maksudnya kita yang butuh kepada Ikhlas, bukan Ikhlas yang butuh kepada kita seperti itu. Setiap apa yang kita kegiatan yang kita lakukan pastilah mereka akan membutuhkan seperti itu. Sebagai pembelajaran juga Mas. Nanti ketika di masyarakat bagaimana sih di masyarakat yang sebenarnya itu sudah kita pelajari di Ikhlas di sana. Jadi banyak ilmu ya yang kita dapat di Ikhlas itu ya. Banyak. Oke, dari santrinya yang tidak aktif itu gimana itu? Masih ada saja tiap tahun atau gimana? Kalau yang tidak aktif itu banyak sih Mas, banyak yang tidak aktif karena organisasi di pesantren ini kan nggak hanya Ikhlas, juga banyak organisasi lainnya. Ada OSIS itu ada juga di sana Mas. Ada ekstrakurikuler seperti hanya kajian bahasa Inggris, bahasa Arab juga ada di sana, kaligrafi, semacamnya ada. Dan orang-orang yang aktif di Ikhlas ini orang-orang yang mungkin memang siap untuk berjuang kepada pesantren seperti itu, memberikan suri tauladan perjuangan. Oke, dari Mas Sofyan Febrianto seberapa aktif sih? Misalkan ada anggota yang sudah tidak aktif nih ya. Tadi kan yang pertama tadi secara lisan atau menemui langsung. Kemudian yang kedua bersurat. Iya, dikasih surat. Oke, dari suratnya itu ada semacam tanda tangan dari tugas pondok pesantren atau khusus ketua saja? Nah, kalau suratnya itu Mas, kalau memang sudah ditegur itu administrasinya secara ketua rayon langsung oleh ketua rayon gitu Mas. Ada semacam denda mungkin nggak buat? Ya nggak ada. Nggak sih, Mas, ada nggak ya. ada. Berarti cuma teguran aja. Berarti ingin berharap dari yang tidak aktif ini kembali aktif iya, dengan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi ini. Oke. Sebenarnya apa sih yang didapat dari adanya organisasi ini? Sebenarnya yang didapat dari Ikhlas itu nggak ada sebenarnya ya Mas. Nah tapi kita belajar di sana Mas, belajar bagaimana menjadi seorang organisatoris ketika sudah terjun ke masyarakat. Karena di pesantren ini adalah pembelajaran paling dini mungkin Mas bagi santri gitu. Takutnya ketika di masyarakat kita terkejut lah Mas dengan keadaan masyarakat gitu. Kita mengadakan kegiatan itu manfaatnya juga bagi sesama, bagi santri, untuk santri juga, dari pesantren untuk pesantren juga gitu Mas. Oke. Ada semacam cerita menarik nggak waktu kegiatan di bulan suci Ramadan ini? Ya banyak sih Mas mengenai safari Ramadan ini, banyak kisah-kisah menarik yang sudah kita alami.
tentunya kenangan-kenangan itu tidak mungkin singkat kita lupakan di sana, Mas. Oke, bisa satu yang diceritakan yang menarik itu. Nah, Mas. ketika kita ada di posko ini, Mas. Posko mana itu? Posko di Desa Pasoben. Kita kan satu posko tuh ya, Mas. Kita satu posko. Kita jarang kan ngumpul-ngumpul ketika di luar. Kebanyakan yang sibuk dengan orang tua, kebanyakan yang mikirin masa depannya, entah itu pacar lah, Mas, biasanya. Tapi ketika kita di posko itu seakan kita ini keluarga gitu lah, Mas. Nah, kalau di posko ini kita gini, Mas. Kalau kita ada kegiatan, yang lain tuh kalau tidur gak enak pasti, Mas. Karena kenapa? Kalau tidur duluan pasti kita ganggu di sana. Mas. Nah, kemarin ada salah satu anggota yang memang sering kita kerjain gitu, Mas. Namun dia seseorang yang sabar mungkin ya, Mas. Itu kenangan bagi kita. Kita bisa merasakan kebahagiaan oleh orang tersebut. Sepertinya kalau dia tidur duluan tuh ya, Mas. Teman-teman ngidupin sepeda tuh deh, Mas. Mesti dibangunin, digotong tuh sama teman. Kita bawa, kita bonceng. Ya dia gak marah, Mas. Dia cuma senyum karena kebiasaan ini sudah kita lalui bersama gitu sudah, Mas. Solid bagi kita gitu, Mas. Ya, ada momen-momen terindah ya. Iya, ada, Mas. Yang di posko kemarin hadir semua nggak itu anggota? Alhamdulillah ada beberapa anggota yang juga gak hadir karena ada kepentingan keluarga mungkin, Mas. Saya gak bisa langsung mengatakan kamu tidak aktif, tidak. Mungkin mereka ada kepentingan keluarga. Saya tidak bisa apa-apa kalau sudah masalah keluarga gitu, Mas. Tapi ya, konfirmasi dia. Konfirmasi. Harus konfirmasi. Alhamdulillah konfirmasi teman-teman, Mas. Mas, saya ada acara keluarga, Kak. Saya ada acara keluarga. Silakan santai gitu saya, Mas. Misalkan harus ada semacam Penghargaan atau identitas diri dari organisasi itu harus disertakan agar bisa mendapatkan anggaran, misalkan mau mengadakan event-event atau acara gitu. Iya, kita terkadang ada proposal dari pesantren, Mas. Kalau mengadakan kegiatan di masyarakat, prosesnya di pesantren itu proposal izin kepada pengasuh. Alhamdulillah kemarin sudah izin tembus, alhamdulillah. Kemarin kita pernah mengadakan event besar di Gelora Pelita, Mas. Gelora Pelita. Bondowoso. Gelora Pelita. Ya, kita mengadakan event patrol se-Kabupaten Bondowoso. Yang itu jurinya dihadiri seniman Bondowoso tuh, Mas. Ada Mas Amari Pantai Kosta, ada Mas Agus Pandita, ada Mas Rio Fitra Adi Kusuma juga ada di sana. Nah, fasilitas dari Iksas apa itu? Fasilitas dari kita ya, kita cuma menyediakan sepertinya tempat itu, Mas. Kita izin ke Disparpora di sana, Mas. Dan itu dihadiri meriah oleh beberapa peserta yang ikut andil di sana, Mas. Apa tadi? Kegiatan musik sahur, lomba musik sahur se-Kabupaten Bondowoso. Itu khusus santri yang dari Sukorejo atau semua itu untuk umum? Yang ikut itu umum, Mas. Umum. Masyarakat warga Bondowoso umum. Jadinya kita sama-sama ingin memeriahkan atau ingin menyemarakan hal-hal yang ada di Kabupaten Bondowoso ini. Dan yang ikut kemarin? Alhamdulillah se-Kabupaten Bondowoso. Se-Kabupaten Bondowoso. Ada 8. Kemarin itu ada 13 peserta dan 5 peserta itu kami diskualifikasi. Karena tidak melakukan registrasi pembayaran. Itu, Mas. Jadinya kasihan kepada peserta yang lain gitu, Mas. Dari program kerja dari sebelum-sebelumnya apa sih yang dilakukan semacam penjabaran itu, misalkan? Ya pokoknya isi dari program kerja itu. Oh, kalau isi di program kerja kita ngisi-ngisi ada bidangnya masing-masing, Mas. Sumber daya manusia ada di bagian informasi di sana, Mas. Kalau di bidang sumber daya manusia kita aktif melakukan semacam kegiatan pengkaderan, dialog, entah itu diskusi, biasanya cuma diisi. Kalau di informasi kita aktif memberikan informasi kepada warga atau halayak umum lah, Mas, bahasanya. Juga kita ada kegiatan kesenian juga aktif kita gitu, Mas. Alhamdulillah gitu. Oke, ini kan organisasi terbesar juga kan ya, Iksas. Nah, semacam kegiatan harus dong yang namanya adanya pelaporan buat ke pusat. Laporan. Nanti ketika kita selesai mengadakan kegiatan itu ada laporan pertanggungjawaban. Setelah kita ke pesantren nanti kita bersama pusat Iksas di sana kan, Mas. Ada pusat Iksasnya juga di sana. Kita laporan mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan di masyarakat dan yang menjadi kendala itu kita jabarkan di sana, Mas. Oke, berarti sudah ada alurnya ya. Ada. Nah, semisal kegiatan safari Ramadan itu dari pelaporannya dalam bentuk apa sih biasanya? Cukup
foto-foto atau apa harus ada apanya? Kalau laporannya itu foto-foto itu pasti kan Mas, dokumentasi itu Dokumentasi. kan pastilah. Dan juga mengenai keuangan itu kita laporkan juga pengeluaran, pemasukannya yang kita dapatkan itu berapa, pengeluarannya berapa, harus detail lah Mas. Takutnya kan ketika kita melakukan kegiatan itu tak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu, Mas. Itu pasti dijabarkan nanti. Oke, nah ini balik lagi nih Mas Sofyan Febrianto. Anggaran. Berarti kalau anggaran semisal kurang itu pakai pribadi dong anggota iuran atau gimana? Atau memang sudah dilebihkan dari iksasnya sendiri, iksas pusat? Kalau iksas itu kan kita punya uang kas tuh ya Mas. Kas anggota tentunya, kas warga ada tentunya juga Mas. Ketika kita melakukan kegiatan, kita kekurangan dana, mungkin kita bahasanya kita cari dana lah Mas. Kita cari dana ke masyarakat, ke alumni-alumni. Biasanya kita kegiatan sarwah tuh Mas. Sarwah akbar di sana. Kita isi dengan kegiatan sarwah. Itu juga sebagai manfaat kepada orang lain juga Mas. Kalau dananya kurang mungkin kita saling cari dana di sana Mas. Iuran pasti itu udah Mas. Setiap anggota. Oke, itu gimana tuh? Maksudnya dari adanya anggaran, misalkan adanya event, itu selalu cukup ya anggarannya ya? Atau malah kurang? Alhamdulillah selalu cukup. Selalu cukup. Kadang ya? ada lebihnya, ada pemasukan juga untuk kas pribadi ke iksas gitu. Ada yang spesial nggak dari organisasi ini? Misalkan event nih di desa tertentu, dari warganya ikut menyumbangkan tanpa wah ini dari iksas nih bagus nih, udah udah punya branding lah, udah punya nama. Pasti banyak lah Mas yang menjadi bahasanya di sana Donatur kan ya? donaturnya itu pasti ada. Apalagi semua kepala desa itu Mas, kecamatan itu pasti mensupport lah kegiatan-kegiatan yang ada. Dari alumni juga pasti memberikan donatur kepada kita yang tentunya nanti kita harus melakukan kegiatan yang nanti harus bisa bermanfaat juga gitu lah Mas. Kalau kemarin di event patrol musik sahur tuh Mas di Gelora, alhamdulillah tanpa banyak yang kita pikirkan, hal-hal yang menjadi pemasukan kepada kita itu tak sesuai dengan pemikiran, namun ada lah. Namun ada. Iya. Ada kadang biaya dikurangi gitu Mas. Santri kan terkadang gitu lah Mas, santri sederhana kalau kegiatan-kegiatan kita. Namun meriahnya itu bisa kita rasakan bersama. Oke. Dari tahun ke tahun gimana nih perkembangan iksas menurut Mas Sofyan Febrianto? Kalau menurut saya tahun ke tahun tuh selalu melesat dan selalu meningkat lah Mas. Kita alhamdulillah setiap kegiatan yang sudah tahun lalu itu lakukan itu tetap menjadi warisan kepada kita yang harus kita tetap laksanakan dengan memikirkan ide yang lebih bagus ke depannya gitu Mas. Selalu berkembanglah kreasi teman-teman iksas itu. Nah, adanya kegiatan, ada sesuatu hal yang baru nggak? Mungkin yang nggak dilakukan tahun kemarin dilakukan tahun sekarang. Ada Mas. Apa itu? Yaitu Mas kita ngadakan musik sahur. Musik sahur. Itu baru kita laksanakan dan mungkin sebondowoso baru kita lah yang berani mengadakan kegiatan itu. Dan itu kita adakan inisiatif dari santri tersendiri. Karena kita ingin merangkul segala kesenian, kebudayaan, kita bersiar mengenai kesenian dan kebudayaan lewat lomba musik sahur itu. Yang tua, yang muda gabung kemarin itu Mas. Oke. Ini adanya inisiatif santri, artinya kan berarti ada yang namanya semacam musyawarah ataupun rapat ya. Iya, Mas. Itu aktif ya berarti ya. Aktifnya ya rapat ya. Rapat-rapat itu sering kita laksanakan. Bisa jadi setiap malam itu kalau kita tanya malam ini apa, malam ini kita iksas gitu dah Mas, kita Mas aktif. Nggak ada iksas ya tetap iksas, kita bincang-bincang kan, nggak harus idealis lah Mas bahasanya, bincang-bincang 1-2 orang namun itu menghasilkan ide dan kreasi besar kita laksanakan. Oke, ini kan berada di Bondowoso, kemudian juga kegiatan yang dilakukan oleh Mas Sofyan Febrianto selaku Ketua Rayon Iksas itu di Kabupaten Bondowoso. Nah, semacam pemuka agama itu ikut andil juga nggak? Alhamdulillah ikut andil juga Mas. Contohnya? Seperti hanya Lora Miftahus Surur kemarin, kayak Halili Firdaus itu ikut andil juga di sana. Bahkan saya juga ke Bapak Bupati Ki Haji Salwa Arifin, alhamdulillah diberikan disposisi untuk melakukan kegiatan gitu Mas. Oke. Siapa yang datang langsung ke Bupati? Ya teman-teman panitia juga disertai dengan alumni juga gitu di sana. Kita sama-sama
memberikan informasi bahwa kita mengadakan kegiatan dan alhamdulillah kita responnya baik. Itu harus kita memang sama-sama kawal bersama. Kawal bersama, oke, luar biasa. Nah, ini tak terasa juga. Namun sebelum menutup perjumpaan kita, Mas Sofyan, suka duka nih selama menjadi ketua rayon. Apa sih sukanya dulu boleh atau dukanya juga boleh? Sukanya saya sukanya dulu nih Mas. Karena duka itu kan tak baik diletakkan di depan. Oke. Kalau saya suka kepada kawan-kawan ketika teman-teman itu solid, total dan loyal, kompaknya, itu benar-benar saya rasakan di Iksas. Dan ini mengajarkan arti kekeluargaan yang besar bagi saya Mas. Terkadang luka apa segala hal kita lupakan dengan adanya kebersamaan itu. Dan saya suka juga kepada kawan-kawan yang sudah amanah, tanggung jawabnya itu ada, benar-benar mereka lakukan dengan semaksimal mungkin. Itu yang sangat saya tersentuh kepada kawan-kawan. Bahkan sampai berani meninggalkan orang tua, bahkan berani meninggalkan kekasihnya demi Iksas. Itu saya sangat tersentuh lah Mas bagi kawan-kawan. Ini dalam artian lain ya, meninggalkan orang tua. Iya, dalam artian lain berjuang di Iksas gitu Mas. Tentunya juga pamit lah Mas bahwa ada kegiatan di Iksas. Dan itu diizinkan tentunya, ada support juga dari orang tua. Mereka berani izin secara baik-baik. Itu sudah membuat saya terharu banget buat teman-teman yang hadir di Iksas gitu Mas. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan sudah bersedia berjuang. Kalau duka di Iksas nih Mas, terkadang berjuang sendiri itu gak baik kan ya Mas. Jadinya ketika kita butuh seorang pendamping, entah itu anggota kita, itu sudah menjadi duka lara yang ada. Ketika kita orang-orang yang lupa kepada amanahnya, saya doakan saja semoga mereka cepat-cepat bisa kembali kepada Iksas. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan itu tidak sesuai dengan realita. Itu memang duka besar, namun itu bisa tertutupi dengan adanya kebersamaan yang kita alami bersama di sana. Nah, ini kembali lagi tujuan atau visi misi dari Iksas itu apa sih sebenarnya? Kalau tujuan dan visi misi ini kembali kepada saya Mas. Tujuan saya ingin mensiarkan apa yang sudah menjadi ajaran pengasuh dan pendiri dan pengasuh gitu Mas. Apa yang sudah menjadi amanah kita laksanakan, apa yang sudah menjadi tanggung jawab yang mereka yang beliau berikan kepada kita, benar-benar ingin kita rasakan di sana Mas. Bahwasanya gini Mas, kalau seumpamanya panas hujan kita itu tetap Iksas, terak peteng kita tetap pagun mangkat gitu lah Mas, kalau bahasanya kita sendiri. Karena kita ingin benar-benar merasakan apa yang beliau rasakan. Beliau mendirikan Iksas dengan susah payahnya sampai panas hujan itu sudah biasa kan Mas. Jadinya kita ingin juga bagaimana sih perjuangan beliau seperti itu. Nah, adanya organisasi, dari adanya anggota juga yang masuk di dalamnya, itu ada biasanya yang sering saya lihat sih di grup WhatsApp ya. Gunakan WhatsApp juga kan grupnya ada Mas. Itu yang keluar masuk rata-rata biasanya yang atau santri yang nggak betah di pondok, masih baru lah. Atau yang gimana itu yang biasanya yang keluar grup itu? Kalau yang itu ya Mas, kadang di pesantren ini kita salah gaul lah bahasanya Mas. Nah, kalau kita bergaul dengan orang organisasi, orang Iksas, kita pasti akan mengetahui bagaimana konsep yang akan kita jalani. Bentar Mas, saya potong, mohon maaf nih. Berarti di pondok pesantren sana masih ada yang namanya kenakalan ya? Ada pasti Mas. Pasti itu ya. Namun kenakalan itu tak sampai sejauh yang ada di luar. Ya, bahasanya biasanya kemalasan di sana. Oke, aku tahu biasanya rokokan ya. Itu dilarang keras. Dilarang di pesantren Mas. Dilarang. Kemudian juga pernah sempat dengar ada yang bawa HP itu dihancurkan. Itu sekarang gimana? Tetap ya? Tetap Mas, kalau kita bawa HP ke pesantren itu melanggar aturan kan Mas. Bisa jadi itu disita menjadi hak milik pesantren. Selain disita katanya dikeluarkan. Dikeluarkan dari pesantren, diskorsing lah. Mas. Berarti tahu langsung dong ya dari Mas Sofyan Febrianto ini. Ada kejadian itu dan betul-betul diberhentikan ya. Iya, maka dari itu pesan kepada santri-santri itu haruslah ikut aturan yang ada. Karena kita di pesantren tak sebebas di luar. Jadinya aturan yang ada harus kita patuhi. Dan kalau memang ada pasti itu yang sudah memang nggak kerasan mungkin lah Mas. Ikut andil juga nggak misalkan adanya kenakalan semacam itu di pondok pesantren Iksas ini? Kalau Iksas nih Mas, kalau kita terkadang warga kita ada permasalahan, kita coba mendekati apa sih yang akan menjadi titik
permasalahannya kita dekati sehingga warga rayon Iksas Bondowoso itu tidak kesulitan lah Mas. Ya, jadi kita ada arahan, ada pengawalan dari Iksas. Bagaimana setidaknya pelanggaran-pelanggaran itu bisa dikurangi dengan adanya organisasi Iksas ini Mas. Itu. Kita dekati, kita coba untuk ajak mereka tidak melanggar, itu sudah harus menjadi kewajiban kita bersama. Nah, untuk di Bondowoso ini gimana nih? Sempat ada konflik juga atau gimana? Lancar-lancar saja? Kalau santri Bondowoso sih alhamdulillah nggak nakal sih Mas. Alhamdulillah patuh ke peraturan pesantren dan juga teman-teman bisa dikawal lah, bisa satu jalan lah. Apa yang sudah menjadi kewajiban mereka harus ditaati. Dan terkadang sulit untuk mendekati kepada santri yang memang sudah notabene-nya itu nakal dari luar. Itu. Ketika di pesantren mereka agak kerasan, mereka kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar itu terkadang dibawa ke pesantren. Itu yang sulit terkadang Mas. Perlu pendekatan-pendekatan berulang. Oke. Ini terima kasih luar biasa ya buat Mas Sofyan Febrianto sudah hadir di Pratiwi Radio. Terima kasih banyak. Semoga tahun depan bisa kembali lagi ngobrol-ngobrol santai. Nah, kita juga lihat nih tahun depan gimana perkembangan Iksas di Bondowoso. Apakah masih dengan Mas Sofyan sebagai ketua atau udah ganti? Ini Mas Sofyan sampai kapan nih mondonya kira-kira? Udah punya target gak? Saya target tuh 2025 mungkin sudah bisa bermasyarakat nanti lah Mas. Nggak tahu juga dengan keadaan yang nggak memungkinkan. Oke, tapi sekarang masih merasa nyaman ya? Nyaman Mas, kerasan banget di pesantren gitu. Oke, terima kasih. Nah, buat pendengar juga terima kasih yang sudah gabungan. Waduh, ini sampai lupa ini ngirimkan pertanyaan. Saking asiknya ngobrol ya. Padahal pasti ada sih pertanyaan itu terutama dari pendengar. Terima kasih pokoknya yang sudah gabungan, juga yang menonton kita di streaming Instagram Pratiwi Radio 24 jam. Mohon maaf waktu kita juga udah habis di sini. Paling terakhir deh, khusus buat Mas Sofyan, pesan-pesan mungkin kepada anggota atau ini mungkin bisa lebih dalam lagi ke orang tua mungkin Mas Sofyan. Kalau pesan saya ingin selalu berjuang gitu saja Mas. Saya ingin selalu berjuang selama saya masih itu bisa bernafas, selama saya itu masih bisa melihat, dan orang-orang yang buat orang-orang yang selalu mengecewakan, yang selalu menghujat itulah tak ada artinya bagi saya. Bahkan kalau bisa silakan bunuh semangat saya, karena nantinya mereka akan terbakar sendiri oleh hati mereka mungkin di sana Mas. Buat orang tua saya selalu banggalah pastinya Mas dengan izin, dengan apa yang sudah diberikan, dan mungkin orang tua saya juga seperti itu. Semoga saja tidak kecewa. Dan kepada anggota saya harap juga mungkin bisa selalu berjuang kepada Iksas itu aja Mas. Terima kasih, mohon maaf waktunya juga sudah hampir habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, Livatoni, selaku pembawa acara di program Pratiwi Podcast. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akan kembali di besok hari dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.